Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pelajaran komputer akuntansi. Nah, hari ini komputer akuntansi yang akan kita bahas adalah MAYOP. Jadi masih tetap MAYOP ya, melanjutkan di tahun sebelumnya. Kemudian, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Saya yakin kalian sudah antusias dengan pelajaran ini, meskipun di rumah ada keterbatasan laptop ataupun PC, kalian bisa melihat video saya dan mengikuti tutorialnya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Oke, kita akan mulai dari soal di UKK kemarin ya. Kalian sudah saya bagikan soalnya tadi. Di soal ini, kita akan mengerjakan latihan dari UD Buana ya. Nah, ini dia. Kita harus baca dulu di identitas perusahaan. Di sini UD Buana alamatnya di Jalan Yosudarso, nomor 49 Jakarta dengan nomor faksimal dan telepon sama. Kemudian email addressnya juga surat@buana.net sudah ada di sini ya. Di sini UD Buana itu sebagai distributor tunggal perusahaan yang bergerak di bidang kredit dari apa itu namanya? Laptop. Oke. Dia melayani penjualan tunai dan juga penjualan secara kredit tadi. Ini dia NPWP-nya dan juga nomor KLU-nya. Nah, untuk kebijakan akuntansi, di sini UD Buana menggunakan sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Kemudian periode akuntansinya secara tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan subperiode akuntansi 12 bulan. Dan neraca saldo disusun tiap bulan. Jadi tiap bulan itu kita akan menyusun neraca saldo per bulan gitu ya. Jadi ada yang namanya penyesuaian tiap bulan. Kemudian menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi serta transaksinya menggunakan single currency rupiah. Untuk kebijakan pembelian, di sini setiap pembelian akan diperhitungkan dengan PPN masukan sebesar 10% tarif tunggal ya dari nilai pembelian. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Jadi kita kalau sebagai UD Buana menanggung transport ke customer kita. Terus retur pembelian itu akan diperhitungkan atas nilai utang dan PPN masukan. Jadi ketika ada retur pembelian, maka utangnya itu berkurang dan PPN masukannya juga berkurang. Termin pembayarannya net 30. Net 30 ya. Terus kemudian ketika ada keterlambatan bayar hutang, kita tuh kena denda 1% dari nilai hutang kita, pembelian bukan yang plus PPN. Kemudian asumsi faktur pembeliannya sudah dilengkapi dengan faktur pajak standar. Untuk pengeluaran kas, di sini kebijakannya adalah pengeluaran kas di atas 1 juta itu dilakukan dengan cek. Jadi akan keluar cek ketika ada pengeluaran lebih dari 1 juta, pasti dia melakukan dengan cek. Nah, setiap bukti pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Jadi ada double gitu ya. Selanjutnya, setiap pengeluaran kas yang kurang dari 1 juta itu dilakukan dengan dana kas kecil. Tahu ya bedanya kas kecil dan kas bank atau kas besar, di mana nanti dana kas kecil itu untuk kebutuhan kita yang sehari-hari, yang bersifat itu tuh tidak material banget, tetapi harus dikeluarkan pada saat itu juga. Contohnya itu kayak pembelian ATK yang mendadak kayak gitu. Nah, kalau untuk pembelian barang dagangan atau apa itu namanya? Pembelian beban perlengkapan yang gede atau peralatan gitu. Nah, itu pakai cek berarti harus pakai kas besar bukan kas kecil karena kas kecil yang nilainya di bawah 1 juta. Kemudian sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan dana tetap. Ini dia, dana tidak tetap fluktuasi. Berarti setiap kali ada pengeluaran kas itu harus dicatat. Pengisian dana kas kecil dilakukan ketika saldonya kurang dari Rp500.000. Selanjutnya, untuk kebijakan penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan dengan
PPN keluaran 10% dari nilai penjualannya. Hampir sama dengan yang pembelian tadi ya. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Aduh, berarti ke kita sendiri. Kemudian setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Sama juga ketika kita dapat retur dari pelanggan, maka nilai piutang pelanggan akan berkurang dan PPN keluaran pelanggan juga berkurang. Termin pembayarannya net 30, N30 doang. Keterlambatan pembayaran piutang akan didenda 1% dari nilai piutangnya. Kemudian penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah dengan 10% PPN keluaran. Jadi kalau misalnya ada jasa yang timbul itu juga kena pajak 10%. Ya ini mirip dengan yang kemarin, isu kemarin, berita-berita kemarin, di mana pendidikan itu juga kena pajak. Nah, ini salah satunya. Jadi jasa pendidikan pelatihan itu kena pajak 10%. Selanjutnya, asumsi faktur penjualan sudah dilengkapi dengan faktur pajak standar. Nah, untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas langsung di-store ke Bank Mandiri. Kemudian dananya, rekeningnya ini sekian. Untuk persediaan barang, kita pakai sistem perpetual ya, average. Perpetual average ini sudah tersistem dari Mayopnya sendiri. Kemudian disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang. Jadi mau nggak mau harus membikinkan yang namanya satu item untuk satu barang, satu kartu persediaan. Untuk penyusutan aktiva tetap, kita menggunakan metode garis lurus. Ya, ini metode yang paling simpel, kemarin juga sudah kita bahas. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan setiap akhir bulan karena kita tadi menganut prinsip accrual yang dimana tiap bulan kita mencatat laporan keuangan atau membuat laporan keuangan. Daftar akunnya kita mulai dari aset, aset terdiri dari current asset dan fixed asset. Kemudian liability, liability ini terdiri dari current liability dan long term liability. Ada equity, kemudian ini salah ya. Nah, kemudian pendapatannya ada sales aja, terus kemudian akun cost of goods sold, ada expense, operating expense, kita pisahkan ya, operating expense sama other expense. Kemudian ada other revenue juga di sini. Ini untuk neraca saldo per 30 November, seperti ini. Kemudian ada daftar customer dan supplier. Ini dia, customer kita ada 4 dan supplier kita ada 3. Ada daftar saldo piutang dan utang. Dan ada daftar saldo persediaan barang dagangan. Ada 2 barang dagangan kita, HP Pavilion 14 sama Dell Inspiron 15. Oke. Sebelum kita mulai ke dokumen transaksi, kalau di Mayop, itu pasti kita akan membuat yang namanya data awal. Nah, bagaimana cara membuat data awal? Saya akan refresh kembali ke kalian. Ini cukup sampai di sini ya, data transaksinya nanti. Kita balik ke yang pertama, di halaman pertama, karena kita akan membuat data awal. Jadi kita harus memerlukan identitas pokok perusahaan. Kita ke Mayop. Saya udah buka Mayop di sini. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya, ada 5. Kalau misalnya kita langsung buka gitu ya, ada 5. Open, create, explore, what's new, sama exit. Nah, kalau mau buat baru, berarti kita pasti pilih yang create a new company file. Ini kita klik. Kemudian ini ada ucapan dari Mayop selamat datang. Kita next. Nah, kita ketikkan, nggak perlu pakai serial number, langsung kita ketikkan aja company name-nya. Saya pakai huruf capital seperti biasanya. Address-nya kita tulis di sini, Jalan Yosudarso 49 Jakarta. Yosudarso 49 Jakarta. Kemudian phone numbers-nya 12440. Nah, ini dia. Dia nggak bisa copy paste ya, jadi harus kita ketik manual.
Nah, ini dia, kita ketik manual. Sini email address-nya dimasukkan juga, surat@buana.net. Nah, kemudian kita klik next di sini. Kita cek di sini untuk accounting year atau tahun akuntansinya gimana ya perhitungannya. Nah, kita turun di sebelah sini. Ini dia. Trial balance kita 30 November 2020 ya. Berarti current financial year atau tahun dari laporan akuntansi ini adalah 2020. Kita ganti 2020. Kemudian di sini ada last month of financial year, berarti akhir bulan dari bukan, tahun dari yang ini. Lihatnya di sini. Ini dia. Periode akuntansinya yang pertama dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti last month-nya adalah Desember. Oke, ini sudah benar ya, Desember. Kita pilih Desember. Kemudian conversion month. Conversion month itu adalah bulan saat terjadinya transaksi. Kan ini terjadinya itu transaksinya itu di Desember. Ini dia. Desember ya ini ya, di soal itu Desember. Tapi karena kita ada transaksi di tanggal sebelum Desember, yaitu November, maka kita ganti yang namanya conversion month-nya itu November. Kita klik, kemudian number of accounting period-nya itu 12 bulan. Di sini 12 ya. Kalau di Amerika itu ada sampai 13. Nah, itu kebijakan Amerika beda dengan Indonesia. Oke, kita next. Kalau ini sudah benar, kita next. Nah, ini dia konfirmasinya. Periode akuntansi kita dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Jadi 12 periode bulan ya. Kemudian conversion month-nya 1 November 2020. Nah, ini ada tulisan you will not be able to enter any transaction before this date. Maksudnya adalah sebelum 1 November atau tanggal sebelum 1 November itu nggak bisa di entry. Nah, kalau misalnya tadi kalian pilih Desember, maka tanggal November yang dari piutang sama utang itu nggak bisa di entry. Maka amannya adalah 1 bulan sebelum tanggal transaksinya atau bulan transaksinya. Nah, kalau ini sudah benar, kita klik next. Jadi ada build your account list. Account list ya. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayap Accounting. Berarti kita sudah mau pengen pakai yang sudah disediakan oleh Mayap. Terus yang kedua ini, I would like to import. Import berarti import akun dari Excel ke Mayap. Terus yang ketiga, I would like to build my own account list. Nah, ini berarti kita akan membuat sendiri account listnya. Nah, saya akan ajarin yang buat sendiri ya. Nanti kalau udah buat sendiri bisa, kita akan trial yang import. Oke, kita pilih yang ketiga, kita klik next. Nah, sampai di sini ada sampai di sini kita diminta untuk ngecek lagi. Nah, ngecek lagi penyimpanan datanya di sini ya. Kalau di sini ada c.2/accounting19 / udbuana.ngo, ekstensinya Mayap NGO ya. Nah, ini kalau kita simpan di C, ketika misal PC atau PC kalian diinstal ulang atau misalnya mati, terus ternyata di freeze, itu kita tidak bisa menyelamatkan data. Maka kita harus ganti, kita change, pindah ke D ya. Ini saya change, kita pindah ke D. Kalau saya bikin folder baru, biasa ya kalau bikin folder baru saya tulis kalian kelas 12, kemudian komputer, enggak usah, langsung komputer, langsung nama aja ya, 12 langsung nama, misal ini aja. Enggak, nama saya ganti. Saya ganti. Oke, good. Ini file name-nya udbuana.
bisa ditambahin dengan nama kalian ya. Jadi UD Buana terus nama kalian. Jadi nama saya Raisa. Nah, ini dia. Kita save. Nah, sudah berganti. Kalau tadi kan ekstensinya di C, sekarang ekstensinya di D.2/12 Raisa, UD Buana Raisa. Atau kalau misalnya mau ganti lagi boleh. Mau diganti apa? Nah, tapi di sini sekitaran sini aja. Nah, kalau udah dirasa sudah benar nyimpennya, kita klik next. Oke, kita klik next, kemudian kita pilih yang Command Center. Ini dia tampilan awal dari Mayop. Oke. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat data awal. Kalau yang tadi kita membuat file Mayop, file baru ya, create new file. Kemudian sekarang kita akan buat data awal perusahaan. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Yang pertama kita lakukan itu adalah ke account list. Oke. Jadi kalau di sini itu ada beberapa menu. Di sini ada account. Account ini khususnya untuk bikin daftar akun sama bikin jurnal umum. Jurnal umum di sini cuma untuk yang penyesuaian aja sama penutup. Kemudian ada banking. Banking ini untuk bayar ataupun untuk nerima uang yang bukan dari customer maupun supplier kita. Gitu ya. Kalau spend money yang bukan customer kita atau bukan supplier kita, berarti bayar ke siapa? Bayar misalnya ya, bayar beban, gaji, atau beli perlengkapan, beli peralatan, nah itu di sini. Kemudian receive money, menerima uang yang bukan dari customer kita, itu dari siapa? Nah, bisa jadi kita utang ke bank, nah itu kita dapat receive money, kita ngekliknya di receive money. Terus kemudian kita misalnya ya, kita dapat pendapatan bunga dari bank, itu di receive money. Nah, selanjutnya ada sales. Sales ini digunakan untuk membuat atau menginput transaksi penjualan baik tunai maupun kredit. Di sini ya, enter sales, sales, enter sales. Kemudian kalau menerima uang dari pelanggan atau menerima piutang, kita pilih receive payment. Di sini, sales receive payment. Jadi ada dua, sales enter sales, sales receive payment. Nah, kalau retur gimana? Retur penjualan ada di enter sales, kemudian ke sales register, dua step. Nah, untuk purchase, pembelian, kita pakainya enter purchase sama paybill. Enter purchase digunakan untuk menginput transaksi pembelian baik secara kredit maupun tunai. Kalau paybill itu digunakan untuk bayar utang. Ya. Bayar utang bukan di banking spend tapi di paybills. Kemudian untuk retur ada dua step juga. Retur pembelian itu purchase enter purchase ditambah dengan purchase register. Untuk inventory di sini itu kita akan pakai ini untuk daftar persediaan ya, daftar persediaan kita. Kemudian kalau cut file itu untuk keklik ya, cut file itu untuk kartu utang kartu piutang, kartu pegawai gitu ya. Di sini ada file juga, di atas ini ada file edit, command center dan sebagainya. Satu-satu kita akan buka. File ini untuk biasa ya, bikin baru, buka file atau ngeprint, backup itu di sini. Untuk edit ini ada undo ya, biasa ya, untuk copy paste undo kayak gitu di sini. Kemudian kalau list ini sama dengan yang di luar ini. Kemudian ada tag code sama recurring. Nah, untuk command center isinya itu sama kayak yang di sini, cuman lebih ke poin-poinnya ada di sini masuk ya, kayak misalnya cut file ini. Nah, ini command center, cut list dan sebagainya itu ada di sini. Kemudian setup ini untuk setting tentang saldo awal.
kemudian linked account, preference, sama company information di sini. Kalau report ini untuk laporan-laporan yang kita kerjakan. Jadi misalnya kita udah selesai ngerjain, kita mau cek laporan itu ke report. Window ini untuk settingan jendela kita. Sini, ini saya cuma satu udah buana. Kemudian help ini untuk menanyakan sesuatu ke Mayop, ya misalnya FAQ-nya, question-nya di sini. Dan akan terhubung di internet. Gitu. Nah, kita akan mulai step pertama, yaitu membuat daftar akun. Ini dia, kita klik, ini kan namanya command center ya. Kita klik command center yang account. Nih, account. Kemudian, kalau mau bikin account list, kita klik account list. Nah, ini dia. Ini bisa dikecilin, bisa digedein. Gini. Pertama, kita akan men-setting yang namanya aset. Kemudian lanjut ke liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Nah, saya akan perkecil di sini karena buat melihat nama-nama akun. Oke. Biar terlihat jelas. Ini dia. Kita mulai dari daftar akun yang aset. Kalau ada tanda silang begini, centang ya soalnya, tanda silang centang begini berarti kalian nggak bisa ngapa-ngapain sama ini akun. Mau diganti kodenya nggak bisa. Jadi saran saya adalah silahkan bikin semua ini tanpa harus mengganti-ganti atau mengerusuhin yang ada centangnya. Kalau misalnya ini kan udah dipakai nih, general check account, ini kita ganti dengan kode yang lain gitu ya. Jadi biar nggak keganggu, maka kita ganti aja. Sembarang aja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas kita input. Ya. Oke, ini udah berbeda dengan yang seperti ini. Yang tadi ya. Jadi kita akan masukin dari cash in bank sampai dengan equipment account debt di sini. Nah, untuk membuat akun baru, kita klik new. Ini kita klik. Kemudian di sini ada header dan detail account. Header ini untuk kepala akun ya. Kalau di sini kan ada, kalau aset itu ada dua, ada current asset dan fixed asset. Saya akan bikin header dua, current asset dan fixed asset. Kita mulai dari current asset. Ini kan 1000 ya, saya pakai angka 1000 aja. Saya tulis di sini current asset. Tipe kebanyakan. Nah, gini. Setelah selesai, kita nggak usah pilih oke, tapi kita klik new aja. Gitu. Tapi kalau misalnya mau lihat, nah ini current asset. Jadi header itu nanti di sini tebel, ke bold gitu. Kemudian saya bikin satu lagi header ya, buat si fixed asset-nya. Oh, kurang. Oh ya, ini kan tempat saya kurang apa namanya? Kurang S ya. Saya edit pakai tanda panah di sini. Ini saya kasih S. Udah begini. Ini sudah ada header 2. Kemudian saya akan bikin yang mulai dari petty cash sampai dengan equipment account debt. Nah, oke. Kita klik new lagi karena kita detailkan ya. Nah, untuk cash in bank, account type-nya kita ganti bank. Ya. Jadi cash in bank, petty cash itu tipe akunnya adalah bank. Kita klik di sini. Cash in bank. Nah, begini. Terus saya klik new. Lagi masih bank karena petty cash ya. Di sini termasuk dari akun pembayaran, nanti kalau dipakai biasanya berpengaruh nanti di spend money. Oke.
Kemudian kita lanjutkan di account receivable. Account receivable ini account type-nya itu beda. Di sini ya, account receivable sendiri, udah punya sendiri. Nah, ini kemudian, nah allowance di sini, allowance ini itu sama dengan account receivable. Jadi account type-nya nggak usah diganti karena dia adalah akun kontranya dari account receivable. Kita ketik 1000. Oh, sorry. Sorry. Kita ketik ulang ya. Saya salah pencet. 1400. Allowance for top product. Nah, untuk merchandise inventory yang 1500 ini, kita pakai yang other current asset. Dia termasuk dari current asset yang bukan bank, bukan account receivable. Jadi, other current asset. 1500 merchandise inventory. Kemudian klik new, masih sama tipe akunnya. Kemudian 1700. Jadi perpindahan dari ngetik account number ke account name itu tinggal di enter aja atau di tab di keyboard. 1700 prepaid insurance. 1800 prepaid rent. Kemudian 1900 prepaid tax. Nah, ini dia. Untuk yang current asset udah ya. Kita ke fixed asset. Kita tambahin ya equipment at cost. Nah, karena udah beda kepala di readernya, berarti kita harus pilih fixed asset di sini. Ini dia fixed asset. Kodenya 2100. Equipment at cost. 2000. Equipment accumulated. Nah, oke, sudah selesai untuk yang aset ya. Ini sudah mirip dengan yang ini. Kemudian kita akan bikin yang liability. Nah, sama halnya, mungkin ada yang kepake atau enggak. Ini kodenya kita cek dulu, kodenya apakah sama dengan yang di sini. Kalau misalnya sama, berarti nanti diedit depan ya kode akunnya. Tapi ini kebetulan sudah berbeda semua, jadi nggak perlu diedit. Kita butuh bikin header untuk current liabilities sama long term liabilities. Kita klik new, kita bikin header. Kalau yang current pakai 1000. Current liabilities. Terus kemudian di sini 2000 ya. Udah kebikin ya. Sorry. Nah, ini kita ganti. Sembarang aja kode akunnya. Udah deh. Ya udah deh. Ganti yang lain aja. Nah, begini. Terus kita new buat bikin yang namanya header dari long term liability. Oke, kita punya dua, current liabilities dan long term liabilities. Oke. Saya ulang di sini. Ternyata pakai IS. Nah, udah. Kita bikin baru untuk yang 1100 ini sampai dengan 1600, 1100 sampai 1600 pakai new. Account payable. Nah, kita utang dagang ya. Kita pakai account payable. Di sini ada
langsung account payable, kita ketik ini, terus kita new. Nah, karena account payable itu hanya untuk account payable, maka yang lainnya kita pakai other current liability. Mana ada pilihan lainnya. 1.200 expense payable, kemudian 1.300 income tax payable, kemudian 1.400 itu PPN payable, 1.500 itu PPN outcome, kemudian 1.600 PPN income. Terus lagi ya, saya langsung ini ke Bank Mandiri Loan, utang jangka panjangnya itu di sini ada long term liability, ngikutin. Jadi long term liability 2.100. Bank Mandiri Loan. Ini di oke. Nah, sudah. Ini sudah semua ya. Sama kayak di soal. Kemudian kita ke sampingnya yang equity. Equity kita butuh 3 ya. Kita input 3, reka capital sampai dengan income summary. Ini nggak perlu pakai header karena sudah ada headernya equity sendiri. Oke, kita mulai klik new. Terus account type-nya nggak berubah juga karena memang account type-nya sama. Jadi yang harus kalian ingat di account type untuk aset dan liability. Kalau lainnya mengikuti. Kita mulai 1.100 raka capital, 1.200 raka drawing, 1.300 income summary. Oke, ini sudah sama kayak di sini. Nah, kita lanjut ke revenues atau income ya, sama. Kita klik new. Di sini ada sales 1.100 ya. Sales sama sales return 1.200. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita ke cost of sales atau cost of goods sold. Nggak usah diganti, begini aja. Kita klik new. Kita bikin untuk yang akun cost of goods sold. Nah, saya tadi keliru. Bener ya, cost of goods. Oke, kita tambah lagi untuk yang freight paid. Oke, 2 sama. Alasan saya kenapa pakai capital biar ketahuan yang kita input sama enggak. Kita pindah ke expense. Ini saya ganti ya, karena memang kita butuh ini. Nah, oke. Pastikan kode akunnya itu harus dibedakan dari ini. Biar nggak ke duplo atau nggak bisa diinput sama Mayop. Oke, kita mulai dari 1.000. Advertising expenses. Oke. Dan kemudian 1.100 telepon and electricity. Jadi expense saya singkat ya karena nanti nggak cukup. Kemudian 1.200 store supplies expense, 1.300 ada bad debt expense, kemudian 1.400 itu depreciation expense, kemudian 1.500 itu insurance expense,
Kemudian 1700 ada which ancillaries. Ini aja nggak ada expand-nya dia. Kita tambahin expand. Dan yang terakhir 1800 ada other operating expense. Oke. Ini udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6-nya ketinggalan, sorry. 1600 belum saya tulis. Rent expense. Oke, sudah lengkap ya. Kita next ke other income atau other revenue. Nah, di other revenue ini kita klik cuma satu doang ya. Langsung aja. Interest revenue. Oke. Kemudian other expense ada 3, kita langsung input aja. Untuk 1100 interest expense. Kemudian 1200 ada bank service charge. 1300 tipu. 1300 ada income tax expenses. Oh, nggak pakai S. Oke. Nah, ini semua udah masuk ya. Ini dari nanti dicek ya, sudah masuk. Semua kita sudah input. Nah, kalau udah kita ke teks buat menghilangkan beberapa akun yang kodenya kecil-kecil kayak gini. Yang kecil-kecil kayak gini harus kita hapus ya. Tidak enak dipandang mata gitu ya. Ini banyak. Ini kita close. Kita ke ini ya, list tag code. Kita harus ngecek tag code-nya. Nah, di sini ada banyak banget. List tag codes ini ada banyak banget teks. Kemudian kita cuma akan pakai untuk PPN dan juga yang non teks. Silahkan ini dihapus semuanya. Nah, caranya hapus, klik kanan delete, 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 kayak gitu terus gitu. Tapi ingat sisakan untuk yang NT atau yang nggak bisa dihapus. Kayaknya ada beberapa yang nggak bisa dihapus. Nah, kayak ini nggak bisa dihapus. Nah, oke. Sisakan NT ya. NT ini jangan dihapus. Kemudian kita akan bikin yang untuk PPN. Pajak pertambahan nilai. Ini GST di sini, rate-nya adalah 10%. Oke, linked ini nggak usah diisi ya, erase GST. Langsung ke linked account for tax collected. Tax collected itu berarti yang akan kita tampung ya. Kalau di buku yang hijau ini, nih kita carinya di sebelah sini, di halaman 24. Nah, di sini di halaman 24, di sini ada keterangan kalau tax collected itu adalah tax yang kita kumpulkan ya, itu dari pelanggan kita. Jadi di sini ada PPN, kita klik PPN outcome. Nah, kalau tax paid, nah di sini adalah untuk yang PPN masukan karena kita bayar ke supplier. Jadi isi income. Nah, begini. Oke. Udah, diisinya ini aja, yang lainnya jangan diklik, jangan diisi apapun ya. Oke, kita klik oke. Nah, setelah itu kita close. Kemudian kita ke nyeting buat yang tadi TX tadi. Kita setting ke setup preference. Setup preference. Kita langsung ke sales di sini. Di sini ada term. Kita klik termnya. Nah, ini dia. Ini kita ganti untuk payment is due, kita ganti in a given of days.
kita nggak ada diskon ya, tadi terminnya adalah N30, berarti balance due-nya 30, dan oh ada late payment 1%, denda bayar. Nah, SR ini kita ganti, ya, tax code ini kita ganti PPN, freight tax code itu kita ganti non taxable, gini. Nah, ini ya. Terus kemudian di oke. Gitu. Terus udah, yang purchase juga sama. Purchase kita ketem di sini. Ini kita ganti in a given of days. Discount days nggak ada, balance due-nya 30. Early payment nggak ada. Langsung ini sama ya, diganti PPN untuk yang freight tax-nya non taxable. Ini klik use, kita klik oke. Sudah, kita ke list, take out lagi, kita bisa delete ini. Ya, good. Kita bisa delete. Kita close. Kita ke account list lagi. Masih kayak gini ya, nanti kita akan del. Langsung kita ke setup, linked account, account and banking account. Ini diklik. Nah, untuk historical balancing, biarkan seperti ini. Tapi untuk bank account for undeposited fund, itu diklik. Kemudian pilih yang cash in bank. Nah, ada tulisan kayak gini, kita pilih yang yes. Kita ganti. Terus klik OK. Lanjut lagi, linked account kan ada 3, berarti kita harus klik satu-satu. Tadi account banking udah, buat ganti bank, kode bank ya. Kemudian sales account, kita klik di sini. Nah, ini linked account ini digunakan untuk menghubungkan. Kalau misalnya penjualan ya, akun-akun apa sih yang penjualan itu bisa terhubung dari sini. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Asset account for tracking receivable itu adalah untuk account receivable. Kita langsung ganti ke account receivable aja. Oke. Bank account-nya, bayarnya pakai apa? Lewat akun apa? Cash. Oke, ini akun receivable cash in bank. I check on sales ada nggak? Kita nge-charge sales nggak ada kan? Kita nggak nge-charge, ini nggak usah dicentang. Track deposit enggak, I give discount for early payment nggak ada potongan penjualan, nggak ada. Terus ada apa ini? Late payment ya, tapi di akun nggak ada, kita nggak usah centang. Ini udah kayak gini, klik OK. Untuk yang selanjutnya, setup linked account purchase. Ini sama, langsung ini khusus untuk account payable, terus bayarnya kita pakai cash in bank. Nah, kita nggak receive supplier bill ya, without supplier bill, nggak usah dicentang. Kemudian I pay freight on purchase. Nah, ini yang harus kita isi. Ada di freight paid use account. Ini centang karena kita nggak ada. Oke. Kita kembali ke account list. Kita akan hapus satu-satu yang nggak penting di sini. Nah, caranya hapus gimana? Ini diklik, klik kanan, delete. Sama juga panah, diklik, klik kanan, delete. Hapus yang nggak kapital. Gitu. Ini salah satu triknya. Dia delete yang nggak penting delete. Oh, kalau nggak bisa ya udah biarin aja. Tapi kalau bisa di delete aja. Oke. Equity juga, oh ini ada paid up. Yang lainnya ini nggak bisa di delete. Yang salah. Ini nah delete aja yang akunnya nggak kapital. Antar income, oke ada. Nah ini dia, akun kita sudah siap. Sampai di sini kita sudah selesai membuat daftar akun yang sudah rapi dan siap digunakan untuk
selanjutnya, proses selanjutnya. Jadi daftar akun enough sudah cukup sampai di sini. Caranya tahu enough gimana? Kita lihat di sini, disamain dengan yang sudah soal ya. Terus semuanya udah bisa detail. Tapi ini tadi nggak bisa karena memang terlingkar. Nah, ini sudah selesai. Oke, jadi pertemuan kali ini sudah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.